bahwa ketika ada bangsa atau di luar Yahudi atau di luar tanah Yudea Galilea, bangsa-bangsa lain yang sudah mendapat informasi bahwa Tuhannya adalah Tuhannya Bapak Abraham, tapi dia menyembah Tuhan yang lain, bantai, potong, bayi, potong. 1 Samuel 15 nomor 3. Kainama nih sangat semangat sekali ya, maksudnya Kainama ngomong bantai, potong tuh kayaknya semangat sekali. Kayaknya nggak menyenangkan ya, tapi dia suka sekali ngomongnya ya. Kenapa ya dia suka ya? 1 Samuel 15 nomor Pak Abraham, tapi dia menyembah Tuhan yang lain, bantai, potong, bayi, potong. 1 Samuel 15 nomor 3. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini ada di kitab suci berarti. Iya. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa mereka atau Kainama lebih tepatnya mengangkat ayat dari 1 Samuel tadi ya. 1 Samuel pasal 15 ayat 3 yang berisikan kata tumpas, maaf ya, bunuh dan sebagainya ya. Seakan-akan bahwa Kainama ingin tunjukkan bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu ada kayak begitu kok gitu. Jadi bukan agamanya doang yang dia anggap, yang dia nggak pede gitu kan ya. Nah teman-teman, hal seperti ini adalah hal yang kita tahu lah cara mereka tuh menggelikan begitu ya. Tetapi saya ingin katakan buat teman-teman bahwa ayat ini perlu kita jelaskan. Menurut saya ayat ini perlu dijelaskan dan masuk akal jika dipertanyakan oleh orang-orang, kenapa kok ajaran Kristen dalam konteks ini malah kemudian mengajarkan hal-hal yang buruk. Kenapa Tuhan mengajarkan hal yang buruk? Menurut saya, ayat-ayat seperti ini adalah ayat yang perlu dijelaskan. Karena ini sulit untuk kita pahami secara literal begitu saja. Ya, kenapa Tuhan memerintahkan untuk membinasakan dengan sangat, maaf ya, saya bilang keji begitu. Kenapa dengan sangat keji? Perempuan, anak-anak katanya semua dibinasakan begitu. Nah, untuk memulai hal ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk perlu ingat satu hal, bahwa ada perbedaan perspektif kitab suci antara Islam dan Kristen. Jadi, cara memahami kitab suci antara Islam dan Kristen itu berbeda. Kalau Islam memahami kitab suci secara literal, jadi apa yang dikatakan dalam Quran itu disebut sebagai perkataan Allah menurut klaim mereka, dan itu tidak boleh salah dan apa adanya. Sehingga mereka melihat kitab suci, ayat-ayatnya itu tidak bersalah dalam secara linguistiknya, secara literal itu harus dilihat dan apa adanya. Demikian saja. Nah, itu cara pandang Islam. Sedangkan cara pandang Kristen tidak melihat kitab suci atau ayat-ayat di dalam kitab suci itu secara literal seperti kawan-kawan kita Muslim melihat kitab sucinya. Jadi orang Kristen harus hati-hati di sini. Dari situ, saya mengajak untuk Anda, teman-teman yang Kristen, untuk memahami bahwa kitab suci orang Kristen atau Alkitab itu punya keunikan gaya kepenulisan. Jadi masing-masing kitab itu punya kepenulisan yang berbeda-beda, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa Alkitab kita itu ditulis oleh penulis-penulis yang berbeda-beda, dengan beda profesi, dengan beda pengalaman. Sehingga masing-masing itu punya keunikan dan cara kepenulisan, ya. Nah, teman-teman, untuk memahami narasi yang ada di Perjanjian Lama seperti 1 Samuel tadi, atau bahkan mungkin teman-teman kalau melihat narasi di Yosua atau bahkan di Hakim-Hakim atau kitab-kitab yang disebut sebagai kategori kitab sejarah tersebut adalah kitab yang dipengaruhi oleh konteks linguistik literatur kuno, Perjanjian Lama atau Timur Dekat ya, Timur kuno dekat begitu ya. Nah, jadi ada faktor cara penulisan atau linguistiknya yang ada di sana. Maksudnya apa? Saya itu memberikan contoh, misalnya kalau teman-teman cari, nanti boleh dicari, ada sebuah inskripsi yang ada di Timur Dekat kuno, misalnya dari kerajaan atau dari bangsa Sumeria ya atau Assyria. Teman-teman akan menemukan bahwa ada inskripsi-inskripsi yang hiperbolik di dalam catatan mereka.
bagaimana misalnya kalau teman-teman ketemu catatan sejarahnya mereka atau catatan em, eh, apa sih disebutnya, riwayatnya mereka, teman-teman akan menemukan misalnya ada sebuah tulisan di mana Raja Salmanesar itu memusnahkan penduduk Het. Jadi bagaimana Raja Asyur Salmanesar itu dikatakan memusnahkan, menghancurkan seluruh penduduk Het. Pertanyaannya adalah apakah orang Het benar-benar habis? Tidak. Tetapi digambarkan di dalam inskripsi tersebut bahwa orang Het dimusnahkan sepenuhnya. Nah, makanya disebut hiperbolik. Hiperbolik artinya berlebihan. Misalnya teman-teman juga menemukan sebuah catatan inskripsi bagaimana Raja Sanherib itu telah menghancurkan atau menghanguskan Yerusalem. Kita tahu dalam sejarah bahwa sebenarnya Yerusalem tidak pernah dihanguskan oleh Sanherib. Misalnya waktu itu Yerusalem dikepung oleh Raja Sanherib. Dalam kisah di teman-teman bisa temukan di Raja-Raja bagaimana Raja Hizkia itu adalah raja yang pada saat itu berkuasa di Yehuda. Raja Sanherib ini mengepung Yerusalem, tapi kemudian ada sebuah kejadian, Sanherib pulang. Tapi catatan yang ditulis oleh Sanherib adalah Yerusalem telah dihanguskan. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa ada sebuah hiperbolik. Hiperbolik itu dilebih-lebihkan. Apakah catatan ini bermaksud untuk berbohong? Tidak. Tidak bermaksud untuk berbohong. Bagi kacamata kita sebagai orang modern, kelihatannya berbohong. Tapi mereka tidak bermaksud berbohong, karena memang demikianlah caranya orang-orang raja-raja waktu itu membesar-besarkan prestasinya. Ya. Nah, literatur seperti ini atau gaya linguistik seperti ini adalah gaya yang umum digunakan pada orang-orang waktu itu. Sehingga kita mampu untuk melihat bahwa catatan yang ada di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 3 tadi adalah catatan yang dipengaruhi oleh gaya linguistik Timur Dekat kuno tadi. Gaya bahasanya. Ada seorang profesor, dia adalah profesor dari profesor filsafat, juga lulusan teologi, namanya adalah Paul Coppen, dia PhD. Nah, dia menuliskan sebuah buku, judulnya adalah Is God a Moral Monster? Apakah Tuhan adalah monster moral, ya? Atau ya, karena digambarkan Tuhan di Perjanjian Lama itu jahat sekali, ya. Sedikit-sedikit bunuh orang, sedikit-sedikit memerintahkan untuk begini dan begitu. Nah, Paul Coppen ini mengatakan bahwa perintah untuk memusnahkan bangsa Kanaan, karena salah satu perintah yang diarahkan kepada Yosua, kepada Musa misalnya, adalah memusnahkan bangsa Kanaan. Paul Coppen mengatakan dengan berdasarkan gaya bahasa Timur Dekat kuno waktu itu, maka bisa dipahami bahwa sebenarnya bukan perintah untuk membinasakan, membunuh seperti yang dibayangkan. Tapi sebenarnya adalah bukan memusnahkan, tapi mengusir bangsa tersebut dari tanah Kanaan. Ya, mengusir bangsa tersebut. Nah, teman-teman, buktinya apa? Bahwa sebenarnya ini bukan membunuh, bukan membinasakan, tapi mengusir. Anyway, tetap saja tentu dalam perang pasti ada yang terbunuh. Itu pasti. Tapi perintahnya sebenarnya bukan untuk itu. Bukan untuk membinasakan bayi-bayi dan sebagainya. Enggak. Nah, kita bisa menemukan buktinya pada Hakim-Hakim pasal yang pertama, di mana sejarah mencatat bahwa sebenarnya penduduk-penduduk tersebut tidak dihalau atau tidak berhasil dihalau. Ayat 27 di Hakim-Hakim pasal 1 mengatakan Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean. Jadi sebenarnya bukan penduduk Bet-Sean dibunuh semua, bukan, tapi diusir, ya. Dan suku Manasye tidak berhasil mengusirnya. Atau misalnya ya, orang Amori di utara, ya, di suku Dan. Suku Dan itu tidak bisa mengusir orang Amori, dan orang Amori berkeras untuk tetap diam di Har-Heres dan di Ayalon dan di Saalbim. Jadi dari ayat-ayat ini kita menemukan bahwa sebenarnya ada gaya bahasa yang dilebih-lebihkan, dan buktinya terlihat bahwa orang Israel tidak melakukan pembunuhan yang sadis seperti yang dikatakan atau yang dikesankan. Lalu pertanyaan kita begini, kok menghalau orang gitu
Bukankah itu melanggar hak asasi manusia? Ya. Perlu kita akui bahwa pada waktu itu, zaman itu, kita mesti melihat pada konteksnya. Bahwa semua orang, semua bangsa-bangsa melakukan apa yang disebut peperangan. Ya. Dan kenapa bangsa Kanaan ini harus diusir, harus dihalau keluar? Karena bangsa Kanaan ini melakukan kejahatan yang luar biasa. Mereka melakukan penyembahan kepada ilah-ilah mereka dengan misalnya mengorbankan anak-anak bayi. Mereka melakukan yang namanya pelacuran, pelacuran bakti dalam bahasa Alkitab ya. Pelacuran bakti itu ada pelacur-pelacur di rumah ibadah. Jadi praktiknya adalah mereka berhubungan begitu, lalu dianggap itu sedang menyembah dewa. Nah, praktik-praktik seperti itu dilawan oleh orang Israel dan tentu saja dilawan oleh Tuhan. Karena tidak boleh orang Israel melakukan praktik yang sama. Nah, kalau orang Israel bersama-sama dengan orang Kanaan tinggal bareng-bareng, maka bangsa Israel akan ketularan untuk melakukan hal yang sama. Karena itulah disuruh untuk dihalau keluar, begitu. Dan tentu saja orang-orang Kanaan ini ketika diusir keluar dari tanah Kanaan, maka ini adalah bentuk dari keadilan Tuhan atas dosa mereka. Jadi ini menjadi masuk akal bahwa orang Israel harus mengusir orang-orang ini keluar, ya. Karena kadang-kadang kita mesti harus mengakui bahwa bisa jadi ada orang-orang tertentu yang memang akan kelakuannya jahat dan tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Kepada orang-orang yang demikian kita harus menjaga jarak, begitu, ya. Dan pada konteks zaman waktu itu, orang Israel diminta mengusir orang-orang yang kelakuannya jahat dan bisa mengakibatkan orang Israel jatuh dalam dosa. Nah, pertanyaannya sekali lagi, bukti berikutnya. Apakah orang Israel diminta untuk memusnahkan bangsa lain yang tidak percaya kepada Tuhan? Jawabannya tentu saja tidak. Seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Kainama. Misalnya contohnya kita menemukan pada kasus atau pada cerita Yunus, ya. Yunus itu diminta untuk mengabarkan peringatan Tuhan untuk orang Niniwe karena orang Niniwe jahat. Lalu kemudian Yunus, singkat cerita, kita tahu bahwa Yunus kemudian tidak mau, tapi ya akhirnya Yunus datang dan memberitakan bahwa Tuhan akan menghukum orang Niniwe kalau orang Niniwe nggak mau bertobat. Akhirnya orang Niniwe bertobat nih teman-teman. Dan apa yang terjadi? Yunusnya ngambek. Kenapa Yunusnya ngambek? Karena Yunus ingin orang Niniwe itu dihukum Tuhan. Ya, kalau teman-teman baca kisahnya, Yunus tuh ingin orang Niniwe dihukum Tuhan. Makanya Yunus tidak mau memberitakan pesan Tuhan buat orang Niniwe. Karena Yunus marah sama orang Niniwe. Tapi karena akhirnya orang Niniwe mendapatkan pesan Tuhan, akhirnya mereka bertobat, tidak melakukan dosa-dosanya. Nah, giliran Yunus yang marah. Kalau teman-teman dengar ceritanya, Yunus kemudian ngobrol sama Tuhan. Tuhan bilang, kenapa kamu marah Yunus? Yunus bilang, aku tahu kamu tuh Allah, Tuhan penuh kasih. Kamu pasti mengampuni. Tuhan bilang begini, masakan aku tidak mengasihi orang-orang Niniwe ini? Teman-teman bisa melihat bahwa tidak ada kebencian atau seakan-akan legitimasi dari Tuhan untuk membunuh bangsa lain. Saya sangat yakin orang Niniwe tidak percaya kepada Yahweh, tidak percaya kepada Tuhan. Mereka bertobat aja dari sikap mereka. Tapi mereka bukan percaya kepada Tuhan. Begitu loh. Nah, meskipun Niniwe tidak jadi orang, katakanlah beragama Yahudi, katakanlah begitu, Tuhan tidak kemudian suruh orang Israel berperang melawan mereka kan? Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ada kasih Tuhan yang dinyatakan kepada perjanjian lama, dalam perjanjian lama. Jadi orang Kristen, apalagi kalau melihat inskripsi PL tersebut, jangan Anda salah lalu berpikir, oh orang Kristen akan seperti Kainaman ya kira-kira ya, cara berpikir dia. Oh karena ada ayat Alkitab suruh berperang maka orang Kristen berperang. Itu salah. Karena orang Kristen mendasarkan spiritualitasnya pada keseluruhan ajaran Alkitab. Dan peperangan itu bukan menjadi spiritualitasnya orang Kristen. Kayak gitu ya.